Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam Lentera Agama Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, Allah Subhanahu wa taala Maha Segalanya pada implementasi kurikulum merdeka. Baik anak-anakku, kita lanjut ya. Oke, ini dia. Nah, ini sedikit tentang saya. Pernah mengajar di MTS Ibnu Khaldun Balikpapan, SMP Islam Al-Ula Balikpapan, SD latihannya BBSU Balikpapan, SD Impres Jambaya 1 Tarlo sampai sekarang, SDN Sumena Kota Makassar sampai sekarang ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan dan ridhanya senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan khusyuk di dalam hati. Berdoa dimulai. Kita masuk ke tujuan pembelajaran dari pelajaran bab 2 ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami anak-anak supaya dalam pelajaran ini kita dianggap sukses. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan mampu. 1. Menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Jadi 4 ini harus diketahui arti dan maknanya. Yang kedua, membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad dengan seni kaligrafi. Jadi kita nanti akan coba membuat karya dari Asmaul Husna ini. Kemudian yang ketiga, melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad dengan baik dan benar. Yang keempat, terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Jadi keempat hal ini anak-anak harus kita pahami untuk bisa dianggap sukses dalam pelajaran bab 2 ini. Kita lanjut ya. Di sini ada sebuah peta konsep. Jadi ini adalah bab yang kita pelajari. Dari bab ini terbagi 4 Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari adalah 4 ini, Al-Somad, Al-Wahid, Al-Afu, Al-Ghaffar. Al-Afu ini artinya menghapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus itu adalah dosa kita. Al-Ghaffar ini artinya menutup. Apa yang ingin ditutup yaitu aib orang lain atau aib kita. Kita lanjut untuk lebih jelasnya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian A dari pelajaran kita pada bab ini. Makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Yang pertama adalah Al-Ghaffar. Apa sih Al-Ghaffar itu? Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafara yang artinya menutup. Yang kedua, meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa makhluk. Meneladani al-afu dengan cara memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak dendam dan iri hati. Ini dendam ya, bukan dendan, ini salah ketik ya. Selanjutnya, kita masuk kepada yang ketiga, Al-Wahid.
Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri, dan tanpa ada yang lain. Maksudnya apa? Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Jadi Allah itu anak-anak tidak ada sekutu baginya, Allah tidak butuh teman, Allah tidak butuh bantuan dari siapapun juga. Ciri orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah diantaranya adalah selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Yang ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Yang keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan dan lain-lain. Anak-anakku juga bisa mencari cara meneladani Al-Wahid ini di buku paket. Kemudian kita masuk ke Al-Somad. Yang terakhir Al-Somad ya. Al-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Artinya apa? Ketika kita meminta segala sesuatu yang kita butuhkan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat kita, satu-satunya tempat kita meminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksud daripada Al-Somad, tempat kita meminta dan tempat menggantungkan harapan. Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Dia, Allah semata. Oleh sebab itu, jadilah kalian pribadi Al-Somad dengan cara meneladaninya adalah sebagai berikut. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita terbaik. Oke, kita masuk di bagian B. Cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Quran Surah Al-Tahrim ayat 8. Jadi, cara Allah mengampuni kesalahan manusia yaitu dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat yang semurni-murninya ini kita kenal dengan istilah taubat nasuha. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk di bagian C. Syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala atau taubat nasuha. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi semua perbuatan dosa yang selama ini terbiasa dilakukan harus kita tinggalkan semuanya. Setelah kita tinggalkan semuanya, kita masuk ke nomor 2 yaitu menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Setiap hamba Allah yang pernah melakukan dosa jika ingin bertaubat harus merasa di dalam hatinya sebuah penyesalan terhadap dosa yang pernah dilakukan. Jadi anak-anakku harus merasakan penyesalan. Misalnya anak-anakku pernah mengganggu temannya. Itu dosa anak-anak. Ketika kita mengganggu teman kita di dalam kelas, itu dosa. Dan kalau ingin bertaubat, anak-anak harus meninggalkan perbuatan itu, tidak mengulanginya, kemudian menyesal karena telah melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Jadi setelah kita tinggalkan perbuatan dosanya, kita menyesali dengan sepenuh hati, kemudian kita bertekad sepenuh hati untuk bertaubat, tidak akan pernah mengulanginya lagi. Yang keempat, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Jadi kalau kita sudah pernah
melakukan dosa terhadap teman, itu tidak langsung diampuni oleh Allah, anak-anak. Kalau dosa kita kepada Allah itu kita bertaubat langsung diampuni Allah. Tapi kalau dosa kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama teman, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap siapapun juga, makhluk-makhluk Allah yang lain, hamba-hamba Allah yang lain, itu harus meminta maaf dulu. Pak, bagaimana kalau misalnya ada teman saya yang saya sudah minta maaf tapi tidak diberi maaf? Nah, diterangkan dalam riwayat bahwa dosa itu ditanggung oleh orang yang tidak memberi maaf. Jadi kalau orang sudah meminta maaf, orang itu harus memberi maaf. Kalau tidak memberi maaf, maka dosa orang yang meminta maaf tadi diambil oleh orang yang tidak mau memberi maaf. Jadi anak-anakku harus menjadi lapang dada jika teman-temannya yang berbuat salah sudah berusaha memperbaiki diri atau bertaubat. Selanjutnya, ini ada sebuah refleksi. Bagaimana menurut kalian jika kita pernah melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa pada masa lalu? Kemukakan pendapat kalian melalui tulisan serta beberapa alasannya pada buku catatan pendidikan agama Islam. Jadi silakan anak-anakku menjawab di bukunya, kemukakan alasan pendapatmu terhadap sebuah refleksi ini. Jika kita pernah melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa pada masa lalu. Lanjut. Setelah semua yang telah kita lalui tadi, penjelasan Pak Guru, jika ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Nanti kita akan bersama membahas di dalam kelas ya. Kemudian di sini ada tugas. Di sini perintahnya, salinlah tabel berikut pada buku tulis kalian. Lalu berikan respon S jika setuju, tidak setuju TS, tidak tahu TT, serta alasan terhadap respon tersebut. Jadi anak-anak, di sini ada nomor, ada pernyataan, dan di sini ada respon. Di sini misalnya di nomor 1, apabila saya melakukan kesalahan kepada teman maka saya segera meminta maaf. Responnya ini bisa diisi S, bisa diisi TS atau tidak setuju, bisa diisi TT atau tidak tahu. Jika anak-anakku setuju, ungkapkan alasannya. Apa alasan anak-anak? Jika anak-anak menjawab tidak setuju, juga harus mengungkapkan alasannya. Jika anak-anak menjawab tidak tahu, juga harus mengungkapkan alasannya. Dan begitu seterusnya. Ini ada 5 nomor, ini juga ada di buku paket anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada unjuk kerja. Mari membuat paparan sederhana tentang Asmaul Husna seperti contoh di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. Paparan dibuat pada kertas karton, dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Nanti Pak Guru akan bagi siapa saja yang menjadi kelompoknya. Kemudian, paparan yang sudah selesai dipresentasikan dengan kelompok lain menggunakan tim ahli atau narasumber. Kemudian, masing-masing kelompok saling memberikan komentar, saran, dan kritikan atas hasil paparan yang telah dibuat. Jadi, kalau anak-anakku sudah membuat paparan, ini salah seorang di antara kalian di dalam kelompok itu ditunjuk untuk menjelaskan atau membaca ulang paparan tersebut. Nanti setelah dipaparkan oleh teman kalian, kelompok lain boleh memberikan saran, boleh kritikan atau pertanyaan berkaitan dengan apa yang temanmu paparkan tadi, dan kita akan diskusikan jawabannya bersama-sama. Oke. Di sini ada contohnya. Kalian akan membuat di kertas karton seperti ini. Tulis nama kelompoknya, nama anggotanya siapa saja, kemudian isi paparan ini minimal memuat yang pertama penjelasan singkat tentang Asmaul Husna. Jadi dijelaskan dulu Asmaul Husna itu apa sih. Yang kedua, penjelasan singkat dari masing-masing 4 Asmaul Husna yang telah dijelaskan. Jadi semua Asmaul Husna yang kita bahas
pada bab ini harus dijelaskan. Yang ketiga, keteladanan dari 4 Asmaul Husna yang telah dijelaskan. Jadi anak-anak harus memberikan contoh masing-masing cara meneladani 4 Asmaul Husna yang telah dijelaskan tadi di dalam sebuah kertas karton. Jadi dibuat seindah mungkin, kartonnya bisa dihias seindah mungkin. Boleh dibubuhi apa saja yang membuat ini semakin menarik. Nanti kita akan tempelkan di mading kelas kita. Oke, selanjutnya. Tugas berikutnya anak-anak, ini adalah ujian capaian pembelajaran untuk bab 2. Ini juga ada di buku paket. Jadi anak-anak silahkan ditulis soalnya, kemudian dijawab. Ini ada 10 untuk bagian A, dan bagian B ada 4 nomor ya. Dikerjakan dengan baik dan ini akan dinilai anak-anak. Bisa dilihat di buku paket. Di sini anak-anakku melihat karakterku. Kita baca sama-sama dengan nyaring. Saya akan berusaha menjadi anak yang pemaaf dan meminta maaf jika pernah melakukan kesalahan, serta berupaya untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi karakter yang ingin dibangun dari pelajaran ini, anak-anak harus menjadi anak yang pemaaf, anak yang meminta maaf jika pernah bersalah, serta berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jangan sampai merugikan temanmu di sekolah. Di rumah juga seperti itu, di lingkungan tempat tinggalmu juga seperti itu. Jadi anak-anak harus rela memaafkan kesalahan teman, juga rela meminta maaf jika pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, terima kasih. Semoga selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.